Materi. Materi selanjutnya terkait Advanced Oxidation Process or Ultimate Oxidation System oleh Dr. Andes Effendi Sitorus. Berikut CV-nya. Nama Dr. Andes Effendi Sitorus. Tempat tanggal lahir dari Serdang 14 Oktober 1967. Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 di bidang administrasi bisnis. Aktivitas organisasi sebagai co-founder, kepala bidang SDM dan pengembangan organisasi, serta kepala bidang klaster bahan baku kimia di IDEOYA, dan sebagai Vice President pengembangan bisnis di International Student Chamber of Commerce. Dan pengalaman kerja sampai saat ini salah satunya di PT Zeva Polindo Jaya yang bergerak di bidang air dan udara. Kepadanya kami persilakan. Baik. Selamat sore. Selamat sore. Gitu dong, saya separuh motivator. Baik, saya akan bawakan topik Advanced Oxidation Process. Saya bukan latar belakang teknik kimia atau teknik lingkungan, tapi saya berkecimpung di bidang water treatment sudah lebih dari separuh umur saya. Ya. Saya bekerja di water treatment sejak tahun 88 sampai sekarang, dan kami akhir-akhir ini terus mengembangkan apa yang disebut teknologi AOP. Kita bukan sebagai inventor atau penemu, tetapi kita lebih tepat kita sebut sebagai implementer atau aplikator yang secara terus-menerus mendevelop sistem ini, dan kami sudah mempunyai beberapa track record, ya, beberapa pengalaman proyek. Baik, terima kasih Ibu Eli sama Pak Dani ya. Baik, kami menyebut teknologi ini sebagai satu opsi, ya, teknologi abad 21, ya, kita sebut begitu, ya, karena AOP ini sendiri sebenarnya sangat, saya lihat banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis mengenai ini oleh para peneliti, ya, S3, profesor, ya, dan kami mencoba mengaplikasikannya di dalam pengolahan limbah. Baik, ada kesempatan promosi nggak ini? 10% ya, ada promosi ya. Ini langsung ke suara nggak ya? Ya, atau kita skip aja ya? Kita skip aja. Kami punya rencana ini paling lambat 2023 kami akan mulai mengekspor, ya, sistem ini minimal ke wilayah regional, ya, Asia khususnya. Baik, untuk produk-produk kami lebih detail bisa dilihat melalui website kami di zevanya.com/product. Nah, kami punya fokus sebenarnya ada di dua sektor utamanya, di teknologi pengolahan air dan teknologi pengolahan udara. Dan AOP ini menjadi salah satu produk unggulan kami. Ya, begitu. Nah, kita langsung masuk ke topik utamanya, Advanced Oxidation Process. Kami mempunyai experience list khusus untuk mengolah limbah air sampah atau kita sebut licin. Kita tahu bahwa licin ini adalah tergolong limbah yang relatif sangat sulit diolah. Seperti kita lihat di sini, ya, ini kami kutip dari International Journal Chemical Engineering yang dipublikasikan oleh Hidawi, bahwa sekalipun kelihatan di sini COD load-nya lebih rendah atau kandungan COD-nya rendah, tapi ini akan lebih sulit diolah daripada yang linting muda. Kenapa? Karena kita bisa melihat di sini bahwa
rasio BOD terhadap COD itu sudah sangat rendah dan itu cenderung non biodegradable. Nah, seperti pada sini ini kita bisa lihat ya, disebut POPs ya. POPs itu bukan lagu pop ya, tapi persistent organic pollutant ya. Dalam diagram yang di sebelah kanan ini adalah limbah yang jauh lebih sulit diolah, yang relatif bisa diolah atau biodegradable itu tidak lebih dari 19%. Kenapa? Ini khususnya tipikal limbah-limbah yang aromatik ya, pestisida ya, turunan petroleum ya, dan sebagainya yang mempunyai siklus karbonnya itu siklus karbon tertutup atau kita kenal dengan siklik ya, rantai siklik. Jadi semakin panjang dan semakin kompleks rantai sikliknya ya akan lebih butuh waktu kalau kita degradasi secara biologi. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti inilah ya, teman-teman tadi sudah banyak mempromosikan atau memaparkan tentang teknologi fisika, kimia, biologi ya. Nah, manakala pengolahan secara biologi baik itu anaerob atau aerobik mengalami kebuntuan atau sulit oleh karena karakteristik limbah yang seperti ini, maka ada satu pilihan lain lagi yang kita sebut dengan advanced oxidation process. Nah, kita lihat pada tabel ini yang bersifat biodegradable ya, seperti ini ya, fatty acid, nutrisi, protein, tetapi umumnya dia kan mempunyai rantai yang sangat panjang ya. Nah, kalau ini non biodegradable misalnya khususnya limbah-limbah farmasi yang ikatannya stabil, relatif sangat stabil karena misalnya dengan rantai tunggal ya, single bond ya, itu relatif sulit diolah. Nah, jadi opsi kita adalah misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa olah dengan sistem AOP. Ya, contoh untuk alkohol, ya, gula, limbah gula, aldehyde, sama senyawa-senyawa amin. Jadi kesimpulannya, kalau AOP ini bisa menjadi pilihan, ya, pada kondisi-kondisi limbah yang bersumber dari aromatik, ya, pestisida, limbah-limbah B3, ya, dan limbah-limbah non biodegradable. Dan kalau misalnya lahannya sangat sedikit, ini bisa jadi opsi pilihan. Jadi kami menawarkan opsi dengan teknologi ini. Nah, kesimpulannya di sini ya, kalau problem limbah kita adalah limbah yang toksik, non biodegradable, yang sangat sulit diolah secara biological, maka ada satu opsi lain yaitu AOP. Nah, apa itu AOP? Ya, AOP ini sebenarnya pada prinsipnya sebenarnya memproduksi in situ OH radikal ya, atau radikal OH. Jadi kita memproduksi in situ. Nah, konsepnya seperti ini. Ya, jadi yang diambil sebenarnya OH radikalnya untuk mendegradasi target polutan yang mau kita olah. Nah, di dalam sistem AOP itu sendiri ada yang umum dikenal, yang umum banyak diteliti, ada 3. Ya, ada yang fotolisis, ada yang katalisis atau katalitik, dan Fenton. Nah, sementara ini kami melalui perusahaan Zepa Valindo Jaya memfokuskan untuk meneliti 2, yaitu fotolitik dan katalitik. Di dalam satu kasus tertentu kadang kami gabungkan kedua-duanya. Nah, prinsip kerjanya dari OH radikal itu adalah prinsip oksidasi. Ya, ini prinsip kerjanya. Ya, ini salah satunya misalnya ozon. Ya, ozon ini adalah ikatan yang tidak stabil. Dia akan menarik elektron dari rangkaian molekul polutan-polutan yang mau diuraikan, sehingga menjadi tidak stabil dan dia ikatannya terputus. Kira-kira begitu. Itu sebabnya ozon juga disebut sebagai proses mineralisasi. Ya, jadi proses mengembalikan senyawa-senyawa kompleks
ya, compound itu untuk kembali kepada bentuk naturalnya, kira-kira seperti itu. Nah, itu diumpamakan seperti memotong-motong, ya, rangkaian yang kita sebut tadi siklik itu digunting-gunting, dipotong-potong menjadi fragmen-fragmen yang lebih sederhana, yang lebih mudah terurai. Jadi AOP ini disebut juga sebagai teknologi plasma, ya, karena diumpamakan dia sebagai semacam petir, ya, petir atau api yang membakar, ya. Kalau diumpamakan, dianalogikan limbah padat itu dibakar dengan api, nah limbah cair ini dibakar dengan oksidator, nah kira-kira begitu. Nah, apa kelebihannya? Ya, salah satunya OH radikal ini bekerja sebagai pH dependent, artinya tidak tergantung pada kondisi pH. Mau pH berapapun relatif tidak terlalu terpengaruh, juga tidak terlalu terpengaruh terhadap temperatur. Kalau sistem biologi misalnya terjadi perubahan temperatur dan lain sebagainya, perubahan pH itu kadang bisa error, tetapi di sistem AOP itu tidak demikian. Nah, pertanyaannya, kenapa harus pakai OH radikal? Karena banyak sekali macam oksidator yang tersedia. Nah, jawabannya adalah karena OH radikal itu adalah oksidator yang paling kuat yang ada saat ini, kira-kira begitu. Jadi itu yang kita gunakan sebagai oksidator untuk mendegradasi limbah-limbah yang akan kita urai. Ada 3 langkah penting dalam proses AOP bekerja, yaitu pertama tadi, bagaimana alat itu, sistem itu menghasilkan OH radikal. Itu yang kita sebut tadi, produksi OH 0 atau OH radikal in situ, ya, produksi di tempat. Nah, titik keberhasilan dari sebuah sistem AOP adalah bagaimana dia menghasilkan OH 0-nya. Ya, kalau dia gagal mengubah oksidator itu menjadi OH 0, ya gagal sistem itu, kira-kira kurang lebih begitu. Nah, OH radikal tadi atau kita sebut oxidative agent, dia akan mendegradasi atau tadi memfragmentasi toxic polutan menjadi biodegradable. Kemudian kalau dia terus prosesnya dilanjutkan, kontak time-nya diperpanjang dan dosisnya terus diinjek dalam kadar tertentu, maka hasil akhirnya akan disebut sebagai ultimate mineralisasi, ya, ultimate mineralization, yang nanti pada akhirnya hasilnya adalah H2O. Jadi semua rantai hidrokarbon sudah diurai menjadi H2O tambah CO2 dan garam-garam mineral. Di dalam beberapa kasus seperti logam-logam berat itu bisa diubah menjadi metal oxide atau metal hydroxide, ya, sehingga dia nanti bisa diabsorb dengan mudah pada tahap akhir yang kita tambahkan absorben di belakang. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini, ya, kami sebut UOS. Sebenarnya UOS ini belum familiar, ya, UOS Ultimate Oxidation System. Itu kreativitas kita, kami bekerja dengan orang-orang muda dari teknik kimia, dari lingkungan di perusahaan kami membangun laboratorium sendiri, dan di perusahaan kami itu ada 2 unit pilot plant atau mini plant yang kami buat, dan itu menjadi bahan praktek, bahan uji coba dalam melakukan penelitian terhadap berbagai macam karakteristik limbah yang masuk. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, kalau AOP itu lingkup kerjanya sangat luas dibandingkan dengan oksidator yang lain. Oke. Nah, seberapa kuat dia bekerja? Seberapa kuat? Kita bisa lihat dari skema ini. Ini salah satu hasil proyek yang kami kerjakan baru-baru ini di TPA Denpasar, ya, Sarvagita Suwung di Bali. Ini proyek pemerintah yang didanai dari pemerintah pusat. Nah, ini beberapa kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, ya, bahwa AOP itu adalah mengutilize atau memanfaatkan OH radikal, adalah oksidator yang paling kuat. Yang kedua adalah dia sangat sustain karena materialnya itu
berkelanjutan ya, ada UV, ada hidroksida, hidrogen peroksida dan ozon. Nah, ozon sendiri kita produksi di tempat, produksi in situ juga. Kemudian dia tidak membutuhkan lahan yang banyak. Dan yang penting lagi AOP ini tanpa maksud tadi, artinya kenapa ini disebut advance? Kalau teknologi fisika, kimia, biologi misalnya, dia akan meng-create sludge, ya, meng-create sludge. Jadi sepertinya memisahkan sludge, ya, walaupun sebagian akan terdegradasi berurai ya, memisahkan sludge, dan ini akan menjadi limbah B3 gitu. Nah ini berarti musuhan lagi sama Keisun. Kalau lumpurnya nggak ada Keisun, nanti nggak ada proyeknya gitu ya. Jadi kalau AOP ini tidak meng-create sludge. Bahkan dalam beberapa kasus, dalam pengalaman empiris kami, bahwa substrat atau organic matter yang di bawah kurang lebih partikelnya itu 100 mikron itu masih bisa terdegradasi, ya. Nah ini beberapa kita ambil dari beberapa sumber treatability dari sistem AOP terhadap berbagai jenis kontaminan. Oke. Nah, di mana aplikasi AOP bisa dipakai? Ini dalam berbagai sektor, ya. Bisa dilihat di sini untuk odor sanitation, kitchen exhaust untuk membunuh bau, ya, bau dari bau-bau dapur, ya. Kalau di restoran-restoran, hotel-hotel yang kadang baunya masuk ke sistem HVAC begini, dia akan menimbulkan bau di ruangan. Jadi AOP ini sangat cocok. Kemudian untuk sistem disinfektasi, informasi. Kemudian di food and beverage, water treatment, dan di brewery company. Nah, ini basic design yang kami kerjakan. Nah, sistem ini kemarin diikutkan dalam lomba desain alat di antar universitas, dan kebetulan salah satu anggota tim dari IDB, anak saya kuliah di IDB, saya dorong mereka, kami bimbing, dan mereka mendapatkan juara 1 gitu. Jadi artinya ketika ini dinilai sama tim juri, yang notabene tim juri tentu dari kalangan dosen ya, dari mungkin, dan saya dengar juga dari babak finalnya kemarin di Padang, di Universitas Andalas Padang, juga dari DLH ada yang mewakili, dan juga dari praktisi, dan menjadi suatu kebanggaan bahwa sistem ini dipandang menjadi suatu terobosan gitu, ya. Nah ini kemarin desain mereka, tentu mereka tidak kopas ya dengan sistem yang kita berikan, mereka akan dimodifikasi, didesain sendiri, tapi secara prinsip kurang lebih sama prinsip kerjanya. Nah, sistem AOP ini bisa kawin dengan sistem konvensional. Jadi kalau fisika kimia biologi kita sebutlah sebagai sistem konvensional, kita kawinkan kira-kira begitu. Jadi kalau kondisi-kondisi limbah yang non biodegradable atau toksik tadi, kalau dia langsung ke sistem pengolahan biologikal, biasanya agak waktu tinggalnya sangat lama, butuh, dan suka error. Nah ini bisa dikombinasikan. Jadi kita tidak bermusuhan dengan sistem biologi, ya kira-kira begitu. Karena dia bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di tengah, di sekunderinya, atau ditaruh di tersierinya sebagai polymer. Nah ini bisa juga kita buat dalam kontainer. Ini kami kalau Tuhan izinkan akan mengerjakan proyek untuk British Petroleum di Papua, ya, dalam bentuk kontainer, ya, dalam proses penandatanganan kontrak saat ini. Yang seperti ini tampak dalamnya, ini layout. Nah, dalam pengalaman uji coba kami sudah bisa memapping. Ini kemarin kerjasama dengan waskita, konsultannya Arkonik. Itu kami memapping itu tiap tahap itu berapa degradasi yang dicapai dalam persen dan ppm, ya, sampai ke finalnya. Nah, ini ada beberapa video sebenarnya. Ini yang kami kerjakan di Bali, begini konsepnya. Jadi serba tertutup semua. Dan di atas ini di landscaping, jadi nggak kelihatan. Ini collecting tank, jadi air lindi dialirkan masuk ke sini, ke tangki ini ditimbun pakai tanah di landscaping. Ini videonya, mungkin nanti bisa kita tonton ini.
Bisa tolong diklik atau nanti saja belakangan. Ini hasil-hasil prosesnya kita bisa lihat di sini ya. Selama 5 hari ini startup, 5 hari startup itu rata-rata hasilnya semua baku mutu ya. Ini kita lihat dari COD-nya. Di hari pertama memang dia tidak baku mutu di Airlink itu sekitar 300 ppm COD out. Kenapa? Karena waktu itu COD inletnya itu sampai 12.000, 11.520. Nah yang unik, kalau sistem fisika kimia biologi atau kita sebut konvensional ini butuh minimal mungkin 24 jam ya prosesnya satu cycle. Nah ini hanya dalam hitungan 2 jam. Jadi dengan COD inlet 11.520 dia dalam waktu 2 jam dia bisa turun dari 375. Nah hari kedua, karena kita tahu landfill kan begitu sangat heterogen, karena setiap hari sampah baru masuk, jadi fluktuasinya sangat tinggi. Nah hari kedua kami coba buat percobaan ini di collecting tanknya, atau kalau di sistem konvensional kita sebut itu ekualisasi, kita agak perlama 8 jam.